Di awal kisah diceritakan sekelompok perampok kejam yang menggasak habis semua barang berharga pada sebuah rumah seorang rentenir. Aksi mereka terbilang kejam karena tidak meninggalkan satu orang pun korban dalam keadaan hidup di rumah tersebut. Bahkan seekor guguk piaraan yang melihat wajah mereka pun tak luput untuk disingkirkan. Selamat datang dan berjumpa kembali bersama saya Henggi. Kali ini akan membawakan sebuah ringkasan alur cerita film. Baiklah, tanpa berlama-lama spoiler di awal, yuk kita langsung ke alur ceritanya. Kemudian scene beralih di sebuah kecamatan, di mana seekor kucing liar entah karena habitatnya terancam sehingga karena kelaparan mengamuk masuk ke pemukiman warga. Seorang polisi kehutanan yang bernama Joshi kemudian menelepon temannya yang bernama Partiban agar segera datang ke lokasi untuk membantunya melumpuhkan kucing liar tersebut. Karena petugas satwa yang didatangkan tidak ada yang mampu menghentikan saking buasnya kucing tersebut yang tentu saja sudah banyak melukai warga yang panik berlarian. Singkatnya, Partiban yang semula sedang di perjalanan mengantar putranya sekolah yang bernama Sidu. Setibanya tidak mau membuang waktu, Partiban langsung menyusun cara untuk menghentikan kucing tersebut dengan memulai berada di tempat yang tinggi supaya bisa memantau membaca kemungkinan kemana saja arah kucing itu akan bergerak. Sambil terus terhubung dengan Joshi, setelah memantau sekitar dan diyakini kucing itu akan mengarah ke sebuah sekolah dasar, melalui pengeras suara terbukti efektif memberikan peringatan, sehingga tepat sebelum kucing itu muncul, anak-anak sudah berada di tempat yang aman. Dengan semua cara pun dilakukan, dari petasan yang tidak membahayakan hewan hanya untuk menakuti saja, sampai tembakan bius. Singkat adegan, kucing tersebut akhirnya bisa dilumpuhkan, hanya melalui kontak langsung bergumul dengan si kucing sehingga berhasil dibius. Aksi heroik Partiban jelas membuat masuk berita lokal. Ia dipuji-puji warga dengan aksi beraninya tersebut. Setelah mengantarkan putranya sekolah, Partiban langsung menuju ke sebuah kafe. Inilah pekerjaan Partiban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, tentu dari penghasilan sebuah kafe yang ia kelola. Kafe ini lumayan ramai didatangi pelanggan terbilang besar sehingga ia memiliki beberapa orang karyawan. Di sisi lain, dalam perjalanan setelah sukses dengan aksi perampokan, kita sebut saja si Abe, ia mendapat telepon dari rekan seprofesinya yang mengatakan agar untuk sementara waktu bersembunyi dan jangan membuat ulah karena aksi mereka sebelumnya ada yang membocorkan sehingga kepolisian mulai mengendus mereka. Partiban kemudian pulang ke rumahnya dan Satya, istrinya, sudah mengetahui dari berita tentang aksi heroik suaminya tersebut. Sebagai keluarga yang harmonis, tentu saja mereka banyak menghabiskan waktu bersama. Salah satunya mengunjungi ke pusat perlindungan satwa yang dikelola oleh Joshi sebagai polisi kehutanan. Partiban menunjuk kucing liar yang berhasil ditangkap sebelumnya kepada keluarganya. Tentu saja Partiban akan merawat kucing besar itu menjadi hewan piaraan jinak. Kita kembali lagi ke para perampok kejam sebelumnya. Cukup lama di perjalanan, akhirnya mampir dulu di sebuah minimarket untuk belanja keperluan selama dalam perjalanan pelarian. Pria yang satu ini kita sebut Aci karena sudah mendarah daging sebagai perampok kejam. Saat berbelanja pun Aci kepikiran ingin merampok minimarket tersebut. Namun berhubung laci kasir kosong sehingga ia membatalkan niatnya. Bahkan sebuah manekin ini pun tak luput dari perangai jahatnya yang keceplosan.
Selesai berbelanja, mereka semua beristirahat sampai menunggu malam tiba baru berkumpul kembali. Karena sudah mendarah daging tadi, jadi bisa-bisanya di jalan yang sepi itu pun dimanfaatkan untuk merampok siapa saja yang kebetulan lewat. Mereka tidak puas hanya mendapat sebuah ponsel dan uang receh. Setelah menyingkirkan korbannya, mereka kemudian mencegat sebuah mobil seorang dokter hewan yang kebetulan melintas. Kekejaman mereka tidak diragukan lagi, terlebih si Aci yang memang berperangai jahat total, sehingga dengan santainya ia menghabisi dokter itu. Keesokan harinya, Pertiban seperti biasa setelah mengantar Sidu sekolah. Sebelum menuju kafenya, ia selalu mampir dulu di cagar hewan tempat Josie temannya tersebut. Kebetulan di situ ada burung hantu yang sakit. Namun disayangkan dokter hewan yang dihubungi untuk datang memeriksa ternyata sudah tewas. Mobilnya ditemukan terbakar di lereng jalan. Dan terbukti akibat pembunuhan dengan ditemukan bekas peluru pada kepala korban. Singkatnya, saat malam, kebetulan saat itu Pertiban mengajak anak keduanya di kafe tersebut. Karena sebagai keluarga harmonis tadi, ia selalu punya cara agar tetap punya waktu untuk anak-anaknya di sela pekerjaan. Si Aci yang memang tak bisa sehari saja tanpa berbuat jahat, ia seakan merasa tidak tenang sehingga saat menunggu teman-temannya datang berkumpul untuk melanjutkan perjalanan, Aci malah menuju kafe Pertiban yang kebetulan baru saja sudah tutup. Tanpa peduli dengan perangai jahatnya, ia malah memesan kopi dan ketika seorang karyawan mendekat memberitahukan kafe yang sudah tutup, tiba-tiba saja melihat si Aci tidak berada di mobil, si Abi dan teman-temannya kemudian mencari si Aci. Keadaan bertambah buruk bagi Pertiban karena Abi dan temannya juga berada di situ yang memang mencari keberadaan si Aci. Meski kopi pesanan sudah dipenuhi oleh Pertiban, namun namanya si Aci yang memang perangai jahat tersebut yang sesuai dengan mukanya malah menodongkan pistol ke karyawan itu dan mengatakan ke teman-temannya agar membunuh semuanya. Singkatnya, sebelum hal itu terjadi, Pertiban pun melakukan hal yang tidak mereka sangka sebelumnya. Disayangkan aksi Pertiban terhenti. Pertiban pun hanya bisa pasrah ketika Aci akan segera menghabisinya. Namun tidak disangka oleh Pertiban, Aci malah menuju ke anaknya. Sebelum hal buruk terjadi, sontak saja dengan perhitungan kuat akhirnya inilah yang dilakukan Pertiban. Singkat cerita, kejadian di kafe Pertiban sudah tersiar ke berita lokal bahkan nasional. Dikenal sebagai pahlawan karena aksi beraninya melindungi karyawan dan anaknya dan berhasil menggagalkan perampokan. Pertiban semakin menjadi banyak dikenal oleh semua lapisan masyarakat setelah di persidangan dinyatakan bebas tidak bersalah dengan alasan karena membela diri, dan perampok yang ia habisi kebetulan adalah target buruan kepolisian karena sudah banyak melakukan perampokan dan melakukan pembunuhan di berbagai tempat. Semenjak semua peristiwa itu, keadaan keluarga Pertiban berubah terbalik. Biasanya aman tentram, tetapi kali ini dipenuhi rasa trauma. Semenjak kejadian itu juga sudah hampir sebulan, kafe Pertiban tidak beroperasi kembali. Efek trauma membuat Pertiban selalu merasa dalam bahaya, seakan merasa terancam sehingga mereka memilih mengurung diri di rumah. Hingga tiba di suatu hari karena kebutuhan pokok yang sudah menipis sehingga mengharuskan Pertiban keluarga untuk berbelanja di sebuah pasar. Tentunya mereka semua ikut berhubung mengobati kejenuhan karena lama berada di rumah. Namun situasi itu rupanya dimanfaatkan oleh anggota keluarga si AB yang tewas sebelumnya dalam perampokan. Karena Pertiban wajahnya tidak asing, mudah dikenali berkat media yang membuat ia terkenal, maka hal tak terelakkan pun terjadi.
Partiban yang sudah kepelang tanggung ditimpa banyak masalah, sehingga tidak pikir panjang dengan amarah mencoba mempertahankan diri dengan brutalnya melawan. Singkat kisah, setelah kejadian percobaan pembunuhan tersebut, Partiban meminta diberikan perlindungan karena keterbatasan anggaran negara dalam menangani hukum bagi rakyatnya, sehingga Partiban hanya dibantu dengan didatangkan seorang veteran kepolisian untuk berjaga di depan rumahnya, dan inilah orangnya. Menurut kalian bagaimana, guys? Tampak tidak meyakinkan, namun harus bagaimana lagi daripada tidak ada sama sekali. Untuk melengkapi itu semua, Partiban yang dibantu Josie sehingga mendapatkan senjata untuk memasang jebakan dan peledak di sekitar halaman rumahnya. Hal itu untuk antisipasi karena dipastikan akan ada geng penjahat lainnya yang tidak akan berhenti balas dendam mencoba menghabisi mereka sekeluarga. Singkat kisah, berita tentang Partiban tersebut sudah sampai pada sebuah kelompok kartel besar. Kartel ini dipimpin oleh dua orang bersaudara yang bernama Anthony dan adiknya Harold. Rupanya kartel besar yang dipimpin mereka ini memiliki dendam atas peristiwa masa lalu, di mana diceritakan Anthony memiliki dua orang anak kembar, seorang wanita dan pria yang bernama Leo. Karena tidak mau jadi korban tumbal ayahnya, si Anthony yang percaya tahayul melalui sebuah horoskop yang memilih sebagai tumbal bahwa dengan mengorbankan kedua anaknya akan membuat kartel mereka menjadi jaya dan semakin besar. Sehingga Leo melawan mereka semua, dan karena saudari kembarnya tewas di tangan pamannya Harold, yang akhirnya membuat Leo membakar habis markas pabrik pembuatan narkoba mereka. Di situ diceritakan Leo yang tertembak tapi mayatnya tidak ditemukan. Hingga setelah berpuluh tahun lamanya, Anthony dan Harold meyakini bahwa itu adalah Leo yang barulah dulu. Maka begitu mengetahui keberadaan Partiban yang diyakini adalah Leo yang sekarang sudah berubah identitas dan penampilan, maka dengan semua anak buahnya Anthony pergi menuju ke kediaman Partiban. Di sisi lain, karena bertubi-tubi ancaman dan kejadian yang karena Partiban dianggap orang yang bernama Leo, sehingga Satya sebagai seorang istri merasa tertekan dan penuh kecurigaan terhadap Partiban. Satya yang pernah menyaksikan aksi Partiban saat membunuh orang-orang tersebut menjadi takut akan kebenaran jika suaminya adalah Leo, seorang kartel juga seorang pembunuh kejam pada masanya. Tidak mau hal buruk menimpa kedua anaknya, maka Satya diam-diam dengan bantuan Josie untuk menyelidiki latar belakang Partiban. Satya mendatangi panti asuhan tempat semasa kecil Partiban dibesarkan dan bersekolah. Begitu juga dengan Josie yang mencoba mengorek keterangan dari seorang terpidana mati, mantan kartel yang pernah mengasuh Leo semasa kecilnya. Singkatnya, baik Satya maupun Josie sama-sama tidak mendapatkan bukti fakta bahwa Partiban adalah Leo. Meski sedih, tapi Partiban menyadari, memaklumi semua kecurigaan itu. Meskipun Anthony adalah kartel kejam, tetapi ia tidak langsung begitu saja menyerang Partiban. Kedatangannya hanya memastikan dulu bahwa memang Partiban adalah Leo yang ia cari. Karena Partiban tidak mengaku dan menganggap mereka salah orang, sehingga Sidhu berhasil ditangkap dijadikan sandera agar Partiban mau mengakui bahwa ia adalah anaknya yang bernama Leo. Dan ternyata tindakan itu menjadi sebuah kesalahan fatal bagi Anthony dan anak buahnya, yang dimana itu dibuktikan dengan amarah Partiban yang kemudian bersama dengan polisi veteran segera mengejar mereka semua. Singkat kisah saya, meski berhasil menghabisi Tony, tetapi Sidhu tidak ia temukan.
dan berhasil dibawa ke markas oleh anak buahnya Anthony yang kemudian diserahkan kepada Harold. Bukan main marahnya Harold setelah menyaksikan Anthony berakhir seperti itu. Singkat kisah, Partiban diminta datang dengan membawa mayat Anthony. Tentunya ia harus datang sendirian. Partiban bersikap layaknya ia memang seorang pria yang bernama Partiban, bukanlah sosok yang mereka sebut Leo. Meski menunjukkan semua data diri lengkap, Harold tetap tidak percaya dan memaksa agar Partiban mengakui bahwa ia memanglah Leo. Terlebih lagi dengan burung elang milik Harold yang mendekat ke arah Partiban. Menurut Harold, elang tidak pernah bohong dan tertipu. Meski berpuluh tahun, elang tetap bisa mengenali seseorang yang dekat dengan hewan itu. Kemarahan Harold memuncak setelah tahu semua anak buahnya yang dikirim ke rumah Partiban ternyata telah tumbang, dihabisi oleh jebakan yang terpasang di sekitar rumah dan oleh Josie dan polisi veteran tersebut yang membantu. Juga tak ketinggalan kucing besar tersebut yang mereka piara ikut membantu juga. Sehingga hal yang kita duga pun terjadi. Dan setelah pertarungan panjang, Harold akhirnya tumbang. Dan di saat terakhir pula Harold, kita juga dikejutkan. Ternyata Partiban memang benar adalah Leo. Hal itu ia buktikan di depan Harold tentang kebiasaannya menggunakan pistol. Dan tentu saja elang tadi jelas mengenali tuannya. Singkat kisah, pabrik narkoba yang menjadi markas itu habis dibakar dan Partiban berhasil membawa Sidu pulang. Semua bahagia kembali, aman karena semua musuh yang berpotensi mengancam keluarganya sudah diyakini dibersihkan sampai ke akar-akarnya. Dan kisah diakhiri dengan Partiban yang tiba-tiba mendapat telepon dari sebuah agen yang mengatakan masih banyak pabrik narkoba yang harus dia bakar. Oke, sekian cerita singkat dari sebuah film yang berdurasi 3 jam ini. Terima kasih.